jeneng 0, suaranya naik. Pakai inisial. Pakai inisial. Oh, ya itu bisa diane. Terus aja. Terus aja. Indra. Oh, Indra. Lah karang saking anu ya. Terus Saking nanti semangatnya. 0 naik ke partai. Suaranya jadi suara partai. Nah, yang kemudian ini yang menjadi menarik adalah ono wong ketiban rezeki nomplok. Ketiban durian. Nah, itu bawahnya nomor kan ketentuannya setelah 1 DJT TMS turun ke perolehan di bawahnya yang nomor 2. Lah itu angkanya 239. Pira, Bro? 230-an. 239 itu. Ini rentangnya itu Jauh ya? sekali dan itu jadi anggota dewan sekarang karena angka itu karena ketiban durian jatuh si ibu itu tadi DJT dicorek. Karena parpolnya kan otomatis dapat kursi kan Mbak Eva. Dapat kursi 1 di dapil 5 itu. Kemudian karena dapat kursi 1 otomatis yang menjadi calon terpilih kan suara terbanyak kedua. Nah, suara terbanyak kedua itu tadi yang suaranya 239 suara tadi itu. Siapa? Itu ada namanya saudara FS Fahrudin Siddiq. Mungkin itu juga di Masih Indonesia muda ya. juga Mbak Eva. Iya Pak Kolik ya. Terendah. Terendah di Indonesia. Terendah perolehan suaranya. Perolehan suara. Nah, itu di detikcom cari kamu. Iya. Jadi perolehan suara terendah tapi menjadi calon terpilih itu luar biasa itu Mbak Eva. Iya. Bedah perkara, bernas materinya, ringan diskusinya. Welcome back ya sahabat Bawaslu di podcast Bedah Perkara, bernas materinya, ringan diskusinya. Ini adalah tempat atau wadah di mana kita akan berbagi cerita seputar penanganan pelanggaran pemilu atau pemilihan berbasis kasus faktual dan pengalaman empirik dari bintang tamu yang sudah kita pilih. Nah, hari ini udah hadir 2 orang anggota KPU. Dan di sini ada laki-laki dan ada perempuan juga, sama kayak episode sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang podcast Bedah Perkara episode atau edisi yang ketiga ini masih ada kaitannya nih sahabat Bawaslu dengan podcast edisi kedua kemarin. Nah, jadi buat sahabat Bawaslu yang belum nonton yang edisi kedua, nonton dulu aja biar ceritanya itu nyambung. Nah, oke, langsung aja kita sapa ini tamu-tamu saya. Ada anggota KPU Kabupaten Purworejo, ada Pak Purnomo Sidi dan Bu Akmalia. Iya. Apa kabar nih Bapak dan Ibu? Baik, selamat apa ya? Selamat Pagi menjelang siang. Iya, benar. Sehat Mbak Eva? Alhamdulillah Pak sehat. Tambah gimana ya? Sip lah. Ya. Sipnya tuh gimana Pak? Dulu lama nggak ketemu sama Mbak Eva nih, Iya, baru benar, ketemu benar. di sini. Iya. Setelah ada drama-drama nggak masuk karena harus isoman kan, harusnya saya itu memanggil atau mengundang Pak Purnomo dan Bu Akmal ini sebenarnya harusnya sebelum-sebelumnya. Cuman karena ada drama itu tadi makanya baru bisa diundang ke sini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang ya Pak di rumah baru saya ini, rumah yang saya beli kontan. Pakai KPR nggak Mbak Ibu? Enggak, tanpa cicilan ya. Iya. Tanpa cicilan. Nah, selamat datang Pak, semoga senang saya undang di sini. Senang Pak? banget, senang. Iya, Beneran? senang. Bu Akmal? Bahagia. Dia Oh, sudah memimpikan dari kemarin waktu diminta dari Bawaslu kan. Iya, kelihatan, saya tahu. Jadi udah nunggu-nunggu nih. Ya nunggu sambil deg-degan, wong sudah cukup lama kejadiannya. Cukup lama ya, itu kan 2019. Iya, benar. Nah, ini Bu Akmal sama Pak Purnomo Sidi ini sebagai anggota KPU Kabupaten Purworejo ini udah dari kapan ini Pak? Ya, saya dengan Mbak Akmal tuh Sama. satu angkatan, jadi satu perahu. Saya masuk KPU 2013, periode pertama saya 18, Mbak Akmal sama. Terus 18 sampai ini besok 2023, sama berdua. Lanjut Cuma ya. divisinya Mbak Akmal cenderung sama. Ya Mbak ya? Enggak, kalau saya itu sudah 4 kali perubahan divisi. Waduh. Udah 4 Sampai divisi. 4 kali? Yang belum saya pegang tuh cuma divisi hukum dan pengawasan itu aja. Yang lain udah pernah Oh semua. iya, udah geser semua. Udah pernah semua.
Kalau saya dari sosialisasi pernah, terus 2 kali hukum dia. udah sampai sekarang. Wah. Kalau sebelum berarti dua periode ya Iya, Pak ya? 2 periode berjalan. Berarti ya ini sampai tahun 23. 2023. Ya. 2023 itu berarti nanti udah 10 tahun ya Pak? Ya sudah nggak bisa di KPU lagi, di KPU kabupaten nggak bisa. Kabupaten. Ya. Lah sebelum itu di mana nih Pak? Wah, Gimana ya? iki Gimana ini? dawa banget iki nek cerita di mana. Jadi sebelumnya. intinya mungkin gini Mbak Eva, saya dengan Pak Pur itu dua-duanya orang yang di KPU yang tidak berangkat dari penyelenggara. Iya. Gitu. Oh, Jadi tidak kalau yang juga? lain kan dia dari PPK ya, ada yang dari Panwascam gitu. Kalau kita sama sekali enggak. Iya. Jadi kita waktu itu langsung mendaftar di KPU kabupaten. Wow. Dua-duanya sama dan ada kesamaannya lagi juga. Sama-sama geng ragil. Kok bisa disebut Sering geng rame, ragil? saya dengan Mbak Eva sering rame karena Makanya kalau ragil. sering rame, Sering kalau apa-apa berdebat. sering berdebat, Iya, paling sama sering aja. berdebat Iya. tuh, entah rapat, entah Iya. apapun diskusi itu paling sering berdebat. Ragil geng. Seru dong tapi. Seru ya, sing penting kan konstruksinya untuk kebaikan lembaga. Iya benar. Terus ini KPU lagi sibuk ngapain nih Pak? Nah, ini Mbak Akmal ini, nek kuwi Mbak Akmal. Ya kita sekarang ini nggak tahapan ya, tapi biasanya orang lain KPU kalau nggak tahapan ngapain sih? Nah sebenarnya banyak yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu Mbak Eva, banyak sekali. Kalau dari saya sendiri ya, saya ini sekarang kan memegang divisi perencanaan data dan informasi. Sekarang ini kita sedang mengumpulkan data-data yang kita miliki dari periode ke periode. Kita sedang mengupayakan data-data itu kita agar punya bank, menjadi bank data. Itu salah satunya yang kita sedang laksanakan. Kemudian untuk setiap bulannya kita tentu ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan juga namanya. Iya. Kemudian kalau di divisi lain, divisi sosialisasi pendidikan pemilih itu selalu terus berjalan ya. Kemudian Mas Pur sendiri ya di divisi hukum dan pengawasan itu kita sedang mengembangkan JDIH ya Mas Pur ya, dan yang SPIP. dan SPIP. Kalau Setiap SPIP bulan. itu kan kita setiap bulan tuh ada tuh SPIP itu apa sih Bu? sistem SPIP? Pengawasan Sistem intern. pengawasan internal pemerintah. Oh. Jadi di dalam setiap bulan itu kita ada pleno SPIP, apa yang diminta dari atau pertanggungjawaban kerja-kerja kita iya. ya setiap bulan itu namanya SPIP. Gitu Mbak Eva. Lah Antara ini lain. terus kalau ngerjain kayak gini tuh masih dalam rangka WFH WFO atau gimana? Atau harus tatap muka selama pengerjaan tugas-tugas ini? Enggak Gantian. juga ya, Gantian. Karena masih kita sekarang ada Inmendagri lagi ya yang menyatakan di Purworejo itu kan level 3. Nah, kita kalau level 3 masih menerapkan WFH dan WFO memang. Jadi tidak 50%. tidak 100% kita ada di 50%. kantor. Kan semuanya bisa dilaksanakan meskipun nggak harus tatap muka ya Mbak Eva ya. Secara daring pun atau online kita di rumah bisa melaksanakan tugas. Mantap. Iya. Nah, hari ini emang sengaja Pak Bu Akmal, ini aku sama teman-teman tim kru Bedah Perkara mengundang Bapak dan Ibu ini untuk cerita, berbagi ke sahabat-sahabat Bawaslu. Jadi tuh kemarin di edisi kedua itu tamu yang saya undang itu Pak Holik dan Mbak Desita. Dan cerita tentang salah satu anggota DPRD Kabupaten Purworejo, dia petahana, dia nyalek gitu. Dan tapi ternyata sampai akhir cerita tergelincir pada saat mau hari pemungutan suara itu tergelincir dan akhirnya saya dengar-dengar itu dicoret gitu. Nah, kok tega amat sih? Itu harusnya tanya dengan Bawaslu. Kemarin Udah ditanya? udah. Ya. Kan ini sekarang katanya bolanya itu bergeser ke Oh, KPU iya. kan. Itu ada lagunya Mbak Esta. Sungguh Oh, ada. teganya dirimu. Oh, hanya asik. Penyanyi juga nih Pak Akmal. Oh iya, dia Biduanita. Iya. Enggak, nyanyi kamar mandi. Di kamar mandi. Tapi bentar dulu sebelum dijawab, ini mana ya teman-teman kru minumnya di mana? Iya, iya, Masa Mbak- ini Mbak tamu Eva ini. nggak dikasih minum? sih? Saya Makanya membatin Rok. dari tadi kok rasanya kok Seret ya? tenggorokan kering Iya. gitu ya. Ternyata. Nah ini dia. Ini kopi
spesialnya Bawaslu. Kopi ya Mas? Ya. Makasih. Kamu teh aja. Oh iya. Terima kasih yang baik hati. Aduh, cocok guys. Nah ini Ter. muknya juga khusus ya Mbak Eva Iya, ya. benar-benar muknya juga khusus. Ini boleh loh Bu diminum. Oh, Diminum boleh, ya, sudah boleh, ya, Boleh, boleh. udah, Sa. boleh. Tapi Katanya nggak aus, katanya nggak aus. promosi apa gitu kan enggak? Enggak, Endorse, endorse, Enggak endorse, ada, enggak. enggak ada. Belum ada. Tapi kalau ada yang mau endorse juga boleh kok. Ini tampaknya nanti lagi nih. Ya, Apanya? kopinya. Oh, kopinya tampaknya boleh. lagi. Kirain diundang podcast lagi. Boleh Pak, Ya. nanti ya. Enggak, maksudnya biar yang lebih strong gitu. Gitu. Ya, oke. Mbak Eva langsung berpikir apa ini? Yang agak strong gitu. Oke. Tadi pertanyaannya itu gimana Pak? Kok tega amat sih dicoret ini? Kalau tega tidak tega itu pertanyaan yang salah sasaran. Oh, salah iya, sasaran. Salah sasaran. Harusnya gimana tuh? Loh, KPU itu kan tongkat estafetnya dari tongkatnya teman-teman Bawaslu. Ya, prosesnya kan dari tongkatnya Bawaslu, iya Mbak ya. Ya, Jadi kalau semacam menerima tongkat bola panas estafet, ya. kalau Bawaslu enggak ya kita enggak gitu loh. Untuk kasus bedah perkara ini ya artinya kasus salah satu anggota DPRD ya yang kebetulan wakil ketua dewan. Iya. Ini kan juga prosesnya kan panjang itu kan prosesnya di Bawaslu dulu prosedurnya. Setelah proses itu di Bawaslu kan mesti mengalami proses-proses pleno untuk memutuskan apakah punya unsur yang melanggar atau tidak. Pleno pun ya saya tahu lah proses teman-teman Bawaslu itu rumit juga, harus berdebat dengan kejaksaan di Gakumdu. Berarti ngikutin ya Pak? Lah saya itu kan ya mau tidak mau harus satu rasa toh. Wong kita kan satu kesatuan fungsi toh, KPU, Bawaslu, DKPP itu kan satu kesatuan, harus saling kritik iya, tetapi kalau ketika ada masalah kan ya kudu podo-podo apa empati, mendalami sama-sama satu rasa untuk menghadapi, karena prinsipnya untuk meladeni. Jadi mungkin bukan tega atau enggak tega ya Mbak Eva ya, kaitannya bukan tega atau enggak tega ya. Kalau misal bicara masalah rasa, masalah hati, sungguh berat sekali. Tapi kan bukan kaitan, bukan karena tega atau enggak tega, tetapi memang kita mempunyai kewenangan atributif ya dalam hal ini untuk pencoretan tadi, karena ada sebab-sebabnya itu ya Mas. Ya, karena kita diatur undang-undang untuk melakukan itu, ada kewenangan untuk itu. Jadi ya memang dari Bawaslu sudah proses tadi, sudah sampai sidang tanggal 10 April, itu kan putusan sidang pidana pemilu atas nama salah satu anggota dewan tersebut, dan itu 1 minggu sebelum hari pemungutan suara. Coba. Nah itu Pak yang tadi saya bilang tergelincir kan? Ya. Maka saat itu saya mencoba merasakan saat itu pertanyaan publik media luar biasa. Loh, wis diputus pengadilan negeri untuk terbukti bersalah, ya kan memenuhi unsur bersalah di kemudian putusannya itu kalau nggak salah 1 bulan penjara, percobaan 3 bulan dengan denda biaya mengganti kerugian 5 juta, subsidiar 15 hari. Maksudnya kalau 5 jutanya nggak dibayar ya diganti kurungan 15 hari. Itu kan publik tanya, loh sesuk pemilu 1 minggu ini ada putusan, nasibnya terus gimana ini? Di surat suara masih ada nggak? Statusnya besok jadi nggak? Kan wah situasinya luar biasa. Dan itu kenceng. Rame karena ada yang wah sesuk berarti nama itu hilang dari surat-suara. Ya kan nggak mungkin juga ya Mbak, karena surat-surat sudah jadi, sudah ada. Terus gimana eksekusinya KPU? Oh ternyata kita tahu. Nah, ini agak melegakannya karena salah satu anggota yang tadi diputus bersalah di pengadilan negeri itu kan mengajukan banding. Iya. Banding ke pengadilan tinggi lah, itu kan otomatis belum ingkrah, masih ada upaya hukum lah, otomatis surat suara aman, masih bisa sampai pemungutan suara, kira-kira gitu. Tapi kalau cerita sebabnya kan kemarin sudah dibahas habis saya kira sama teman-teman Bawaslu, ahlinya itu Bawaslu kalau ngoncai itu ya Mas Kolik ya. Terus habis sudah rasa Bawaslu nih.
Ini kok hawa-hawanya mau masuk 2023 ya? Ya. Udah kerasa Udah kerasa 2023 ya, nya, hawa-hawanya. padahal ini baru Suhunya 2022. iya kerasa ya. Ya itu kan menariknya karena menurut saya ya, karena ini satu tokoh ini yang kena ini seorang tokoh perempuan yang punya pengaruh besar di dapilnya, ya toh? Dan mengakar kuat secara relasi sosial di masyarakat sana. Jadi pasti menang ini. Loh, itu belum pungutan, tapi ini orang yang sudah bisa diprediksi iya, berarti. sudah. Di dapil itu paling dominan. Apalagi wakil ketua Wakil ketua orangnya kata orang masyarakat itu orangnya baik juga dan sebagainya. Sehingga nih kita kalau nganalisis kan ya wah ini nek dadi suaranya banyak kan kita ya berpikir ternyata putusannya bersalah kan kita harus berhitung wah ini dampak politik sosialnya pasti besar ini. Itu dasarnya itu apa Pak untuk setelah adanya putusan dari pengadilan tinggi itu tadi kan, terus dasar dari KPU untuk menindaklanjuti tadi sampai dengan akhirnya dicoret itu apa ini? Ya nek kita kan wait and see, dia upaya hukum enggak? Iya. Nah ternyata dia kan kita tunggu, oh dia upaya hukum, maksud saya bisa menduga dia menyelamatkan nafas, memperpanjang nafas. Kalau sudah tek kan berarti dia nggak ada efeknya untuk berlanjut, punya asa kalau dia kemudian upaya banding. Ya, Pak. Oh dia maju ke pengadilan tinggi upaya hukum banding, berarti kita belum bisa mengeksekusi karena belum ingkrah. Tapi kalau sudah ingkrah dia nggak upaya banding ya sudah, nanti mau tidak mau kita eksekusi. Tapi kan dia masih mempertahankan asa. Ya sudah kita tunggu di pengadilan tinggi hasilnya apa. Kira-kira gitu. Kan dia melanggar hanya sebenarnya ini sih ya bisa dianggap sepele bisa tidak. Ya kebetulan menggunakan mobil dinas kan. Nah itu kan di pasal 280 ayat 1 huruf H itu kan nggak boleh melanggar larangan itu, dan itu kan berhubungan dengan ketentuan pidananya di 521 itu. Barang siapa yang melanggar 280 ayat 1H ya 2 tahun maksimal itu. 24 juta uangnya. Kalau nggak salah itu. Nah kan ya mau tidak mau kita tunggu situasinya itu. Iya. Mungkin Mbak Akmal. Terus habis itu gimana? Mbak Akmal merasakan orang loh, maksudnya aku ki merasakan betul gitu. Ya. Merasakan pasti dong. Kan Iya, jadi Pak, saksi, Bu. jadi saksi. Oh jadi saksi. Enggak, kalau di pengadilan negeri yang jadi saksi Pak Purnomo. Iya. Kalau saya dulu awal dari adanya pelanggaran adanya temuan itu kan Temuan. kemudian Berarti kita juga pas ikut di ini kan. klarifikasi gitu. Ya, kita kan juga ikut di klarifikasi ya, dimintai keterangan lah dari KPU. Nah, kemudian nyambung yang tadi mungkin ya, setelah ingkrah tadi kan kemudian banding ya ke pengadilan tinggi, kemudian juga ada putusan. Putusannya itu kalau nggak salah kita belum melaksanakan pleno ya Mas. Ya, Pleno ya. kita belum melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Kan waktu itu kemudian ada putusan, kemudian kita waktu itu pleno dulu ya, pleno rekapitulasi dulu ya. Ya, setelah pleno. Jadi situasinya kan ketika sudah banding, berarti mereka sidang di pengadilan tinggi. Nah, itu kan tanggal 2 kita dapat surat dari Bawaslu. Kita tahu itu 18 April. 2 Mei ya. Enggak, 18 April itu kita sudah tahu bahwa putusan pengadilan tinggi ingkrah dia tetap bersalah. Malah lebih berat hukumannya karena Lebih- dia harus masuk. Iya. Kan harus yang masuk tadinya asrama kan. 1 bulan penjara, masa percobaan 3 bulan, masa percobaannya dihilangkan. Betul. Kalau Akhirnya masa dia- percobaan itu artinya kalau dia tidak perlu melakukan Tidak dikurung, menjalani. tidak perlu. Tapi ini dihilangkan. Putusan pengadilan ada masa percobaan, yang di pengadilan tinggi lebih berat. Masa percobaannya hilang. Kalau dendanya sama. Ya, itu yang kemudian tanggal 18 April. Nah, terus kita kan nunggu loh. Kita kan nggak bisa eksekusi. Kan nunggu de facto nya ada salinan itu ke tangan kita. Lah saya sempat kontak Pak Koling kok. Bro, wis oleh salinane, Rung. Karena saya nunggu itu. Lah nek ndak ada salinan itu kita nggak bisa eksekusi. Nah, tanggal 2 sesuai janjinya beliau tak rani ya rada arep benjani ya. Mas, sampai Ya, Jebule dah ya komitmen tanggal 2 ngasih kabar ya, ngasih surat ke 2 kita. Mei kita 2 Mei surat dapat dari suratnya. Bawaslu.
Ya itu. Beserta salinannya ya. Ya fotokopi salinan dari... kita dapat dari Bawaslu. Salinan putusan nomor 37 itu ya itu saya mulai lemes. Tanggal 2 Mei itu kita dapat surat dari Bawaslu. Kemudian tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei itu kita pleno rekapitulasi kita di gedung Sarwaedi waktu itu. Nah, jadi kita memutuskan untuk menyelesaikan pleno rekap dulu ya, rekapitulasi penghitungan suara. Karena ini kan juga tahapannya sudah mepet nih, sudah harus dilaksanakan. Jadi kita harus Bawaslu digagas. digagas tapi ditunda dulu. Sebenarnya kita gagas sekali. Kan habis pleno tanggal 6-nya kita langsung pleno lagi ya. Berarti untuk tindak benar-benar lanjut menyelesaikan rekap di tingkat kabupaten dulu, Bu. Iya, betul. Setelah itu baru bahas. Iya. Coba dibayangkan situasi kebatinan dan prosesnya. 2 dapat salinan, besok pleno. Ya. Plenonya itu berapa hari tanggal sih? 3 hari kita pleno. 3, 4, 5 kan kita pleno. Iki kira-kira kan yuk tanggal loro idealnya kan kalau plenonya nggak tanggal 3 kan kita bisa putuskan nih. Tapi dampaknya terhadap perolehan suaranya Bu Endang nanti saat rekap gimana? Oke. Kan suaranya tetap harus ada. Iya. Baru nanti saat penetapan kursi dan penetapan calon namanya baru hilang. Tetapi haknya dia untuk dapat suara kan harus dihargai. Masih dihitung, masih dihitung. Itu loh yang jadi perdebatan saat itu. Lalu dasarnya apa? Itu kita menjadi pikiran. Maka kita sepakat menggunakan SE 31 itu. SE 31 ya barang siapa yang anggota dewan yang kemudian melakukan pelanggaran larangan, salah satunya adalah menggunakan mobil fasilitas dinas ya harus dicoret DCT-nya. Itu padahal dapat suara berapa itu, Pak? 3929. 3929. Wah, paling tinggi. 3.200. Itu wah, hampir 3.929 paling tinggi. Ya itu kan situasi yang nggak mudah bagi kita. Ya sudah, kita sepakat pleno dulu. Maksudnya rapat rekap dulu. Pleno rekap. Habis rekap kan nama Bu Endang tetap tercantum. Angka 3929. Dengan kacamata saat itu pasti jadi nih masyarakat. Walaupun masyarakat sudah pada tahu angkone sakmono tapi sesuk ya dicoret. Itu sudah ada. Sudah dibayangkan ya. Itu yang tadi jenengan tegel itu kita masuk aspek-aspek itu ya masuk. Coba kalau kita tegel menggunakan surat Bawaslu, yuk tegel ya sebelum rekap wis dicoret malah. Tapi kan proses pencoretan itu kan perlu mekanisme yang panjang juga, perlu ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum memutuskan untuk mencoret itu tadi, Mbak Eva. Ada klarifikasi tadi ya, kemudian ada konsultasi juga. Klarifikasinya kemana itu, Bu? Klarifikasinya ada ke PN, ada ke partai sendiri ya, Parpol Gerindra waktu itu. Lapasnya. Kemudian ke Kalapasnya, kemudian kita juga konsultasinya kita ke KPU Provinsi sama KPU RI juga. Jadi berjenjang. Sampai RI? Iya. Lumayan. Tapi kita nggak kesana. Konsultasi kan nggak melulu harus datang ke sana kan. Sekarang kan sudah ada kita manfaatkanlah media online itu untuk konsultasi. Kalau kan. kita harus ke Jakarta, jadi energinya habis. Pakai prinsip efisien gitu ya. Kita nggak menggunakan uang negara untuk konsultasi, tapi kita bisa konsultasi loh. Mungkin ini agak beda dengan Bawaslu di situ. Itu bedanya. Membesek. Ya, minum dulu. Tapi perdebatan saat itu untuk mencoret itu cukup rumit. Karena di PKPU 519 itu di pasal 39 aku dadi maca meneh. Itu kan hanya bunyi pasca rekap sampai dengan penetapan calon terpilih. Coba yang diatur. Pasca rekap sampai dengan penetapan calon terpilih. Coba ini tadi dilematisnya kenapa kita pakai 31? Kalau undang-undangnya yang pasal 285 ada yang pelaksana kampanye yang DPRD itu ketika sudah inkrah itu kemudian dicoret dari DCT. Wah itu nanti nek kita bicara pasal 285 lebih rumit lagi. Karena itu ada situasi yang luar biasa. Ya, tadi, dan Mas Kolik saksinya. Kita yang antara pelaksana kampanye dan tim kampanye tadi kembali ke situ Mbak Eva. Tapi itu nantilah kita masih bicara sampai ke titik dia dicoret DCT dengan SKKPU 1040 ya. 1040 SKKPU Purworejo 65 karena DCT pertama di 65. Nah, tapi dicoret terus langsung direkapnya di penetapan besoknya itu sudah tidak ada nama Bu Endang. Bu Endang 0, suaranya naik. Pakai inisial.
pakai inisial. Oh ya bisa diane. Terus aja. Sudah inkrah. Terus aja. Inkrah. Oh, inkrah. Lah karang saking anu ya. Terus Saking nanti kesemangatnya. 0 naik ke partai. Suaranya jadi suara partai. Nah, yang kemudian ini yang menjadi menarik adalah ono wong ketiban rezeki nomplok. Ketiban durian. Nah, itu bawahnya nomor kan ketentuannya setelah 1 DJT TMS turun ke perolehan di bawahnya yang nomor 2. Lah itu angkanya 239. Pila, Bro? 230-an. 239 itu. Ini rentangnya itu Jauh ya? sekali dan itu jadi anggota dewan sekarang karena angka itu karena ketiban durian jatuh si ibu itu tadi DJT dicoret. Karena parpolnya kan otomatis dapat kursi kan Mbak Eva. Dapat kursi 1 di dapil 5 itu. Kemudian karena dapat kursi 1 otomatis yang menjadi calon terpilih kan suara terbanyak kedua. Nah, suara terbanyak kedua itu tadi yang suaranya 239 suara tadi itu. Siapa? Itu ada namanya saudara FS Fahrudin Siddiq. mungkin itu juga di Masih Indonesia muda ya juga Mbak Eva. iya Pak Kolik ya terendah DPR terendah di Indonesia. terendah perolehan suaranya. Nah, itu di Detikkom cari kamu. Iya, iya. Jadi perolehan suara terendah tapi menjadi calon terpilih itu luar biasa itu Mbak Eva. Iya, iya. Hasil Karena hikmah. ketiban itu ya. jadi tadi sebelum kita agak masuk ke lebih jauh sebenarnya ada situasi menarik yang kemarin saya ngobrol sama Mas Kolik itu kenapa pakai SE 31 enggak pakai PKPU 519 itu yang tadi saya sebut karena di 519 itu hanya diatur pasca rekap sampai penetapan ya yang di SE ini pasca DJT Makanya dasar nah itu kita ya, pakai Pak. itu nah, Terus itu. reaksi dari si anggota yang dicoret itu gimana Pak? Ya beragam kalau saya telepon terus Oh, ya, kalau gitu. sama Bu Akmal? Kalau ke KPU kebetulan ketemunya divisi hukum. Ya kalau Nah, Terus-terusan divisi hukum. iya, kesibukan dibel yang lain terus kan saya dibel terus dan saya cuma ya wis siap-siap aja Bu cari pengacara atau kuasa hukum yang kira-kira bisa menguasai materi ini jenengan. Ya kita dekati dengan tetap tapi harus saya jelaskan bahwa ini pundak dan tanggung jawab kami untuk melaksanakan eksekusi kan amanah undang-undang bahwa berhadapan dengan sisi kemanusiaan seseorang ya kudu dijelaskan secara utuh itu aja. Ya itu mau konsekuensi sebuah pekerjaan seperti kita ya harus seperti itu Mbak Eva. Gitu Mbak. Oke. Habis itu kan udah dicoret nih Pak. Terus langsung gugat ke KPU melalui PT UN atau gimana? Nah, setelah apa ini? Setelah pencoretan itu tadi. Objek sengketanya kan jadi SKKPU. Iya. Nek awalnya itu kan sengketa ini dia sebenarnya ya ini agak beda. Ada situasi pengalaman menarik saat itu. Pada saat itu ada situasi yang sama dengan temannya di Gunung Kidul yang namanya Pak Ngadiono itu. Dia sama-sama calon anggota legislatif, sama-sama wakil ketua DPRD, sama-sama kena kasus pidana pemilu larangan kampanye. Bedanya kalau Pak Ngadiono itu enggak lewat pengadilan tinggi ketika diputus pengadilan bersalah. Dia enggak banding ke pengadilan tinggi, tapi dia ke PT UN langsung. Iya. Dan hebatnya lagi menang dan dia akhirnya nggak dicoret DJT yang tadinya sama KPU sudah dicoret dianulir jadi dikembalikan pembatalan SK-nya KPU pencoretan itu dilebokkan lagi dan itu menginspirasi ibu ini wah lah koncoku podo sak partai menang karena kasusnya sama di PT UN menang sama mobil dinas juga sama mobil dinas juga cuma kejadiannya kan di Sleman ya tapi beliau itu caleg di Gunung Kidul itu ya bedanya Pak Ngadiono dari pengadilan negeri langsung ke PT UN kalau ini kan ke banding dulu tapi saya bisa memahami kok kenapa harus ke PT dulu ya tadi mempertahankan asa itu tadi dalam ketika kita duduk di sisinya beliau ya dia tetap harus sampai akhir sampai akhir. Jadi kalau yang Bantul itu ya, yang Pak Ngadiono dia kan hukumannya percobaan juga. Jadi dia tidak menjalani pidananya di
asrama tadi ya. Beda kalau Bu Endang itu kan, Bu ETH itu kan dia banding kemudian menjalani pidananya. Ya, itu cuman masuk itu, juga ke ini Pak Ngadian itu kan belum inkrah. Ketika pengadilan negeri memutuskan bersalah dikei pidana baik kurungan maupun denda, tapi kan dia ada upaya PTUN, artinya proses hukumnya belum inkrah sehingga dia belum ngalami. Mong bedane kuwi Mbak mau Duan Dewi ini kan harus menghadapi ke PT dulu itu. Dan ya sudah, tidak apa-apa, kita ikuti saja. Bedanya itu. Nah itu menginspirasi, asanya akan mirip, berharap dengan temennya. Tapi kan ternyata enggak. Malah pengadilan tinggi memutus lebih berat dan masuklah kita ke ranah pidana dalam hal administratif. Sidang bertemu di PTUN kan ranah administratif. Sebelum di PTUN sengketa dulu ya Pak ya? Ya kan, kita kan dicoret, yang 1040 itu kan dia maju sengketa ke PTUN. Ke Bawaslu dulu sebelum. Ya ke Bawaslu itu kan tidak itu bisa yang berdebat ya. Ya Pak Kolek ya. Bagaimana mungkin orang nangkep kok dia menghakimi, ya nggak mungkin. Maka Bawaslu kan ada surat edaran kalau nggak salah saat itu. Perbawaslu ya. Iya. Perbawaslu. Dua tahun 2020 ya. Kan nggak mungkin. Jadi yang akibat dikeluarkannya putusan dari Sentra Gakumdu gitu ya, itu tidak bisa diregister gitu kalau nggak salah ya Pak. Iya. Ya itu kan ya wong nangkep kok yang hakimi ya subjektif banget dan saya kira tepat. Meskipun itu ya kemudian tanpa sudah tidak mau memproses register lah istilahnya, tidak diregister. Tidak bisa diregister. Tapi aku juga ada yang agak bingung saat itu soal email hanya sekedar dibacakan, itu prosesnya di Bawaslu sih. Kan dikirimkan ya. Ya, dikirimkan lewat email. Bahwa sudah diputus, sudah diregister. Karena itu masuk di persidangan itu juga agak menarik Mbak Eva yang cuma masalah email sama pos tadi. Itu di persidangan itu PTUN. Petun itu sempat dikupas juga dan agak menarik juga waktu itu. Iya. Sidangnya kapan itu Bu di Petun itu? Sidang pertama itu pas ulang tahun saya ini 29 Mei. Pas ulang tahun, 29 Mei. Bener ya? 29 Mei 2019. Ulang tahun keberapa itu? Jangan tanya keberapanya ya. Saya enggak jauh-jauh amat lah sama Mbak Eva. Masa sih? Gitu. Itu siapa aja yang berangkat dari KPU untuk ya karena tadi sudah dicoret dari KPU kan dia gugat ke PTUN. Yang berangkat saat itu saya, Mbak Akmal, Pak Ketua dan teman-teman staf, pada Mbak Sinta, Mas Par itu dampingi. Karena waktu itu tahapannya barengan Mbak Eva antara PHPU Pilpres sama kita Ketun. Jadi teman kita yang dua itu juga harus menyiapkan untuk perselisihan hasil pemilu waktu itu. Yang Pilpres kita kan juga harus ke Jakarta juga waktu itu. Nah, sedangkan kita bertiga ke Tun. Jadi memang tahapannya beririsan sekali waktu itu. Bareng-bareng. Ya, menarik itu. Ya ke sana 29 itu pertama ya, Mbak? Pertama, 29 kita pertama di Petun Semarang ya? Dan pertama juga di Petun Semarang. Kita pertama kali digugat itu ke Petun Semarang juga pertama itu. Masuk ke Petun ini baru pertama itu. Jalan-jalan itu. Petun Semarang jalan? Jalan apa ya? Saleh. Oh iya. Saya berdiri di depan itu mengamati gedungnya itu. Tapi intinya kan, wah ini kita harus berhadapan dengan tanda petik saudara sendiri karena satu daerah kan. Ya tapi mau tidak mau harus adu argumentasi gitu. Ya sudah harus dihadapi. Nah itu kan ya nggak mudah ngadepi. Ketemu pengacaranya dia. Kalau pengacaranya clear-clear saja Pak Kambali itu dia dokter. Almarhum ya. Almarhum sekarang. Tapi ketemu keluarganya Pak Bu si itu, keluarganya yang gugat itu kan ada kikuk. Ya lumrah biasa ya. Arep piye-piye itu garuh gitu. Tapi ya mau tidak mau harus dihadapi. Kalau sudah di depan sidang sudah beda. Ini kasus di Petun ini kemarin teman-teman kru juga riset, bener nggak? Coba dikonfirmasi, hanya ada di KPU Purworejo satu di Jawa Tengah itu ya Pak, yang ada pencoretan terus masuk ke Petun. Memang hanya satu di Jawa Tengah itu. Iya cuma satu, dalam arti dulu kalau yang Wonosobo ada. apa ya? Wonosobo juga ada. Cuma dia kalah di Tun ya kayaknya kalau nggak salah. Ya, Agak kalah 2019 juga. 2019 juga.
Tapi kami lupa itu Wonosobo ada sengketa di Tapi Tun itu sebelum Tapi rekap kita ya. kayaknya sebelum Ya, pemungutan Sebelum pemungutan. sepertinya. Gitu. Anaknya wakil bupati. Ya, Ya. saat dulu pemungutan tuh ya. Sebelum. Ya, itu jauh. Terus kasusnya Saat pemungutan Iya. sudah namanya udah nggak ada. Ya, itu bedanya itu. bedanya itu dia Yang sudah berat di dicoret. kita udah ada namanya. Terus hal apa yang menjadi pokok gugatan dari si anggota DPRD itu, Pak? Bu? Ya, pokok gugatan itu dua sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya istilahnya itu nebis in idem itu. Artinya wong wis digugat wis melaksanakan hukuman kok isih Masih dihukum dihukum. lagi. Yang kedua AUBB, artinya asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUBB. Ya, undang KPU dianggap gegabah mencoret beliau ini. Nah, itu dua hal yang pokok yang menurut dia. Terus satu lagi sebenarnya dia juga kenceng di istilah. Karena putusan PT itu kan soal setiap tim kampanye. Nah, itu dia ini padahal posisinya beliau ini kan debatable antara tim kampanye dengan pelaksana kampanye. Itu nanti ada itu diskusi di menarik. debat 285 tadi itu Ya. Mbak Eva antara pelaksana kampanye dengan tim kampanye itu. Di Pak. 285 kan bunyi bahwa KPU bisa nyoret kepada pelaksana kampanye yang kebetulan calon anggota DPRD. Bahasanya jelas, pelaksana kampanye. Putusannya pengadilan tinggi karena Tim melanggar setiap tim kampanye. Judulnya itu. Karena itu kan Ah. kampanyenya kampanye presiden wakil presiden, Presiden dan kan? wakil presiden. Maka otomatis memang Pilpres. iya presiden wakil presiden kampanye pilpres. Nah, tetapi bahwa di 285 itu dia dibunyikan pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPD. Nah, kenapa seperti itu? Karena tim kampanye atau pelaksana kampanye yang bukan caleg, itu kan caleg ya di situ kan, tim kampanye yang bukan caleg kan nggak bakal dicoret. Dia mau dicoret dari apa? Nah, karena dia itu caleg yang anggota caleg caleg DPR, DPD, DPRD itu dicoret setelah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tadi, pidana pemilu. Itu bisa kita Dicoret. coret itu. Yang huruf A. Tapi kalau pelaksana kampanye atau tim kampanye yang dia bukan caleg, otomatis kan nggak kita coret. Mau kita coret dari apa? Itu seperti itu, Mbak Eva. Itu sempat jadi perdebatan juga. Iya, Dan alhamdulillah debatable waktu ya, Bu, itu kita ada saksi ahli yang menguatkan kita Iya. ya. Waktu itu saksi ahli yang menguatkan Nek kita. kuwi saksi ahli ku ya ora gampang. Nah, kuwi. ini Ono ada dinamika ceritanya lagi. itu. Ada undercovernya. Wah, Iya, ada ada. undercover. Gimana tuh, Pak? Dahsyat itu. Wah, dahsyat. Itu saya dengan Mbak Sinta saat itu. Setiap ini ada di balik layarnya itu ada yang menarik gitu, Mbak Iya. Eva. Banyak sekali itu. Kalau bedah perkara saya kira itu ya undercover itu menarik. Biar orang tahu bahwa KPU ya ora tegel-tegel, tapi kita ya harus ada sisi hal humanisnya, pertimbangan batiniahnya juga diurus. Nah, ini Pak, gimana itu tahapan pada saat di PT UN? Tadi kan cerita ada ya. gugatan. Setelah Ya. itu apa ini, Pak? Ya di PT UN kan administratif, kita masuk sidang administratif ya, bukan pidana lagi. Ya itu beberapa tahapan. Tadi pas kita datang tuh pas Mbak Akmal ulang tahun tuh 29 Mei itu. Iya, dirayain nggak itu ulang tahunnya? Enggak sempat mikir itu, wong metenteng. Ya itu bisa. ditun ngerayainnya. Rayainnya ditun. Itu Ada tetap tiup lilin ya, Bu ya? Enggak, Ngerayainnya enggak. dengan mendengarkan pembacaan gugatan tadi ya. Betul. Sedih Permohonan banget. tadi. Permohonan Ulang tahun- gugatan. Ya itu. Dengan cipta. Iya. Ulang tahun mengheningkan cipta Jadi katanya. pada saat itu pas Mbak Akmal ulang tahun tuh pertama kita hadir di Petun. Itu agenda sidang itu pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Nah, Iya. itu dia menyampaikan yang tadi itu 3 itu. Nah, terus diberi kesempatan setelah itu tahap selanjutnya sidang berikutnya kita Itu jawab. hari yang berbeda. Hari yang Hari beda. Kalau nggak salah tuh setiap Senin Kemis itu kalau salah. Ya. Itu jam 9. Kayak selalu. puasa gitu ya, Senin Kamis Senin. Ya, ya. Kayak puasa sunat. Tanggal 13 po ya nek ra salah itu yang kedua itu. Nah, 13 Mei itu kok 13 Mei sih? 13 Juni. Juni, Nah, ya. Itu kita jawab. Itu jawabnya ya mengcounter tadi
nebis and idem, terus apa AAUPB-nya kita kan juga mengcounter itu bahwa nggak benar. Kita sudah melakukan pencoretan, sebelum mencoret itu hati-hati, konfirmasi, klarifikasi, konsultasi. Terus yang kait nebis and idem ya kita jawab. Nah, proses sudah kita jawab, baru yang agenda ketiga itu pembuktian bukti-bukti tertulis. Nah, yang menarik itu kalau di PT UN itu kalau tanda tangan yang kita geser sedikit aja, tanda tangan miring aja itu sama Bu Hakimnya suruh harus presisi. Itu yang disebut petun itu yang repot itu bukti-bukti administrasinya. Kan? Misalnya fotokopinya minggok sidik atau tanda tangannya nggak begitu mirip, berkesesuaian, suruh ganti. Pernah kita tanda tangannya agak beda itu, walaupun sebenarnya sama. Itu kita suruh ganti. Nah, tapi itu prosesnya berjalan lancar, saling dibagi. Coba dicek, bagi penggugat tergugat saling ngecek alat buktinya dan itu sudah selesai. Alat bukti yang kita leges harus sama dengan yang aslinya. Jadi kita sandingkan waktu itu, Mbak Eva, waktu pembuktian. Baik penggugat maupun tergugat kita ngecek sama. Disesuaikan daftar alat buktinya. Ya, satu-satu. Berarti ditata juga. Ditata pakai cuping itu tanda, terus di daftar alat bukti dengan alat buktinya harus disandingkan, dicek sama-sama. Fair. Nah, setelah yang ketiga itu baru pembuktian saksi atau bari saksi penggugat ngajukan. Mereka ada 3 saksi. Satu itu relawan emak-emak Kopasandi yang pada saat itu jadi korlap. Kemudian saksi kedua itu Pak Samsul itu kalau nggak salah sekretaris Gerindra. Itu yang ketiga itu saksi fakta ini ya, Bu Muhammad Lutfi kalau nggak salah itu salah satu ketua relawan Kopasandi. Berarti ada 2. Ada 3. Oh iya, saksinya 3. 3 perempuan pertama Mas Samsul sama Mas Muhammad Lutfi dan ada 1 saksi ahli dari UNTAD. Itu Pak UNTAD Universitas 17 Agustus Semarang. Itu saksi ahlinya. Dari penggugat. Itu mereka menyampaikan saksi-saksi penguatan bagi mereka. Terus dari saksi ahli ya dari perspektif saksi ahli seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita gantian. Kita mengajukan saksi itu 2 orang. Saksi faktanya 1, Pak Ketua Bawaslu. Oh, ikut juga. Iya, beliau saksi. Oh, saksi. Tapi saksi ahli, saksi fakta itu ya nggak mudah situasinya. Karena ketika saya konfirmasi dengan Mas Kolik saat itu, bro, dari saksi fakta ya, beliau nggak mudah, nggak mau, gengsi juga nggak mau. Nggak maunya karena gengsi ya? Bukan, tapi ternyata dia konsultasi sama Bawaslu Prop. Kalau saya jadi saksi fakta harus ada perintah langsung dari hakim. Nggak bisa kemudian saya diperintah KPU, nggak bisa. Nah, itu gengsinya di situ. Nah, setara sih ya. Nah, ternyata ada syarat-syarat seperti itu ya saya sampaikan. Nah, ada surat dari Hakim Petun melalui KPU minta itu. Iya, minta. Itu bukti Mas Kolik untuk menjadi saksi ke Bawaslu dan itu clear. Nah, yang menarik ini yang menarik dan saya ketar-ketir ketika ditanya besok akan menghadirkan saksi berapa? Saksi fakta jelas saya 1. Iya. Mas Kolik itu meskipun berdebat dulu tadi syaratnya. Yang kedua saksi ahli ya, ditanya itu saya bingung. Karena pada saat itu saya belum punya gambaran saksi ahlinya siapa. Belum punya gambaran KPU. Sudah ada gambaran orang tapi belum deal. Intinya itu. Kita belum konfirmasi kehadirannya belum konfirmasi. Nah, itu yang terus saya jawabnya ya ada satu saksi fakta, 1 saksi ahli, tapi dalam benak saya masih bergolak itu karena belum pasti saksi ahlinya mau dan tidaknya. Nah, itu situasinya seperti itu dan kemudian setelah saksi itu nanti kita bahas juga kalau perlu yang saksi ahli itu ada dinamika dan akhirnya putusan gitu. Kira-kira itu Mbak Eva. Ya oke lah, langsung aja nih Pak kita bahas. Itu yang saksi ahli ya? Iya, yang saksi ahli itu. Dibalik. Tadi apa yang dibilang apa? Ada sisi dramatisnya ketika mendatangkan saksi ahli ya. Iya. Karena itu H-2 kayak enggak ya, H-2. Jadi misalkan sidang. Ya 17-nya sidang saksinya sana ya toh saksi penggugat kita kan diberi waktu 2 hari kemudian 3 hari ya saksi kita. Nah, ketika ditanya pada tanggal 17 dijawab itu kita kan ragu-ragu lah. Setelah sidang itu waktu itu kalau nggak salah kita pisah ya Mbak.
Maksudnya Saya nggak datang waktu itu kayaknya. oh nggak datang. Oh beda. Ya. Pada saat itu tuh kita tim terbagi dua. Saya harus ketemu calon saksi ahli ini. Iya. Nah, salah satu yang direferensikan provinsi juga beliau. Ini dia seorang akademisi dari sebuah universitas dan dia sebagai kuasa hukum Oh iya, yang saya pulang duluan. yang pulang dulu Iya. toh, kuasa hukum yang memang terbiasa di pemilu. Nah, saya kemudian sama Kasubag saya Mbak Sinta ke rumah beliau sudah janjian. Sebelumnya sudah tak kasih materi-materi bahwa ada putusan petun di Wonosari, gunung itu sudah tak kasih. Tapi baru WA, terus tapi lewat software, baru kita ke sana. Ke rumahnya loh, memastikan mau enggaknya. Padahal 2 hari lagi kita sidang pembuktian saksi ahli loh, itu pada situasi itu. Nah, yang menarik adalah kita ke sana, ketemu beliaunya itu berdebat hampir 1 jam. Berdebat pasal 285 itu tadi. yang menjadi krusial. Ya, jadi debatable ya Pak. Karena dia sebagai kuasa hukum kan ngecek, yakin nggak? Ternyata yang awalnya agak enak, awalnya oke siap-siap, ternyata ketika berdebat pasal 285 yang menyatakan ada kaitannya dengan pelaksana kampanye, sementara putusan PT tim kampanye, dia jawab itu berdebat rame, adu argumen, akhirnya dia bilang, iki nanti daripada saya ikut jadi saksi ahli jenengan yang rugi, karena pasal ini jelas ini akan merugikan jenengan, pasti kalah loh. Wah, situasi itu yang wah ini nek saksi ahli sudah bilang begini, saya berpikir nakal saat itu, kok bisa ya secara kapasitas mestinya dia bisa firm menghadapi pasal itu. Nah, tapi ternyata saya hitung-hitung mungkin seudon saya karena kebetulan pengacaranya sana Pak Kambal itu dulu muridnya yang saya datang ini. Satu universitas ya. Iya, sama-sama. dulu nguji doktornya Pak Kambal itu ya bapak ini. Jadi Jangan-jangan ada antara subjektif dua ada- itu gitu loh. Bukan berdebat soal honor ya. Bukan Itu soal selesai honor, lah ya. bukan soal honor. Beliau juga tidak ngurus itu, maksudnya nggak bicara. Tapi dia bilang wis ra iso Mas iki Pak jenengan akan malah dirugikan ya menggunakan saya. Iya. Saya dengan Mbak Sinta Pusing sudah pasti. menguji. Ya sudah mencoba meyakinkan tetap nggak bisa. Ya sudah pulang dengan lunglai saya dengan Mbak Sinta saat Lemes itu. ya, Pak? Lemes. Saya komunikasi dengan Mas Kolik itu. Nah ini satu-satunya peluang tinggal Dr. Pujiono itu dosen Undip yang dulu jadi saksi ahlinya Bawaslu Iya, di pas pengadilan negeri. Tapi ya masih ada pikiran beliau kan ahli pidana. Pidana. Kalau ini kan PTU, masuk enggak ini? Kan harusnya kalau di sidang pengadilan kan memang pidana. Kalau ini administratif, dia ahli pidana, bisa enggak? Tapi mau tidak mau kita ya, aku ke rumahnya Mas Kolik itu diskusi, akhirnya 1 hari sebelum itu kita konsultasi ke Undip. kampus Undip bersama kejaksaan, ngobrol. Wah itu di situ yang menarik, berdebat dan merancang strategi. Ya itu nanti di sidangnya asik gitu. Pak Pujiono mau ngonter seperti apa pengacaranya sana. Apik itu Mbak. Nggih Mbak ya. Mbak Akmal soalnya waktu itu nonton ya posisinya. Saya kan ikut ke Undip hari H-1 kan H-1 kita ke ikut ya? Undip waktu itu ya. Kita sekaligus meminta beliau untuk menjadi saksi ahli. Kemudian kita juga sempat diskusi ke ya. situ di Undip situ, saya Pak Pur, kemudian Pak Holik waktu itu ya Ya. datang ya, terus dari pihak Kejaksaan. pengacaranya kita, pengacara negara dari kejaksaan. Ya. Kita diskusi di situ dan ketemu. Kita sepemikiran dengan Pak Pujiono. Prof Pujiono tadi, dan akhirnya oke lah sama pandangannya, dan ini kita berpikiran ini besok bisa menguatkan kita ketika sidang di TUN gitu Mbak Eva. Akhirnya paginya kita, padahal kita waktu itu harus bersurat juga meminta beliau untuk menjadi saksi, kan kita harus bersurat ke universitasnya tuh, kita Di bypass. langsung ya kita Iya. bypass dulu, tapi secara administrasi juga kita penuhi. Iya, menyusul ya Bu berarti. Betul. Tapi debatnya nggak gampang loh itu. Karena Pak Pujiono sempat awalnya ragu. Ya sama dengan yang pertama itu. Tapi akhirnya jadi Ya karena harus berdiskusi, tapi Iya. mungkin ya Pak Pujiono punya tanggung jawab moral juga. Karena dia sudah menjadi saksi di pengadilan negeri. Bagaimana mungkin Tuntas. dia harus tuntas sampai akhir. Cuma gampangnya tadi karena beliau ahli pidana tadi Pidana. ya, sementara kita sidangnya kan di TUN. Tun. Dan yang menarik, Pak Pujiono sempat ngoncei karena bagaimana mungkin yang kasus Gunung Kidul itu putusan pengadilan
hakimnya bisa masuk ke ranah putusan pengadilannya itu. Mestinya petun itu urusan administratif, tapi bisa mengubah materi gugatan itu masuk ke ranah yang substantif. Nah itu Pak Pujiono sempat loh kok iso ya ngubah konteks dari putusan itu. Artinya kalau harusnya kan omong-omong sudah urusan administratif saja. Tapi kalau Pak Pujiono sempat loh kok bisa sampai hakimnya seperti itu, intervensi sampai ke pokok materinya. Harusnya kan enggak. Itu sempat diskusi itu. Yang kedua juga soal debatable soal tim kampanye dan pelaksana kampanye. Nah, Pak Pujiono punya pasal penguat di 269 Undang-Undang 7 itu yang mengatakan kalau bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye itu sebenarnya ex officio. Semua anggota partai itu ya pelaksana kampanye. Caleg terutama ya. Caleg atau semua anggota partai itu ex officio menjadi pelaksana kampanye untuk membentuk tim kampanye. Jadi sama saja. Nah itu penguatnya Pak Pujiono saat itu. Sehingga kalau konteksnya yang punya kita itu ya walaupun Anda ke sana itu bukan di dapilnya. Sejauh Anda itu adalah anggota partai, ex officio adalah pelaksana kampanye. Jadi itu argumentasi hukumnya supaya menepis tim kampanye yang di putusan pengadilan tinggi besok argumennya di petun. Karena itu. waktu itu pelaksanaannya kampanye itu kan di Banyurip ya Mbak Eva ya. Nah itu kan kampanye pilpres, Popongan. Sementara kalau kampanye pilpres itu kan nggak ada dapilnya ya, semuanya masuk. Nah kalau Bu E-nya sendiri itu kan dapilnya dapil 5. Dapil Bruno, 5 kan? tuh mana aja Bu? Dapil 5 itu kan Kemiri, Pituruh, Bruno. Padahal pelaksanaan kampanyenya itu di Banyurip karena itu kampanye pilpres. Dan itu kan peluang untuk pengelaan. Ya itu kan itu masuk juga ke ininya materi ya. Materinya mereka dalam gugatan itu. Kan bisa mengelak loh. Saya tuh dapilnya dapil Bruno, kok saya ikut hadir di dapil beda kan saya nggak ikut apa-apa. Mengelak bahwa dia nggak ikut kampanye lah intinya gitu karena itu juga bukan dapil saya nggak orasi di situ, saya nggak kampanye gitulah kira-kira. Saksi ahlinya marah nggak? Wah itu sing ya itu sempat saksi ahli rame Mbak ini sempat diceritakan bisa karena berjam-jam tapi kira-kira begini ini yang namanya Pak Pujiono orangnya kan gede dur brengosen suaranya ganteng suaranya berat ini Mbak Sinta Kasubagsa itu nanti terpesona dengan suaranya iya Mbak saking mantepnya percaya diri yakin dan dengerin itu enak menjelaskannya suaranya apa ya apa sih suaranya serak-serak bahasa ngebas tapi runtut Mbak nah itu yang menarik itu dari gede tapi nek jelasin tap enak banget di kuping enak jadi orang yakin Dulangi. Jadi waktu itu tap waktu itu dicecar sama kuasa hukum penggugat kan betul. Itu yang menjadikan dicecarnya juga seolah-olah meragukan keahliannya saksi ahli itu. Jadi kalau ya saksi ahlinya akhirnya menjawab kalau Anda mau berdebat tentang ini jangan di pengadilan. Dan itu latar belakang ibaratnya pengacara sana Dr. Hambal itu juga yang tadi saya sebut kue pidana kok melu-melu nang mungkin akan diserang di situnya. Itu juga awalnya jadi kegambangan kita juga ya karena Pak Pujiono itu kan ahli pidana. Ya, nah terus kemudian kan situasi Mbak Eva ngantuk ya? Enggak dong. Enggak ngantuk. Tetap on saya. Tetap on ya. Powerful ya. Apa terpesona dengan kita berdua ini? Baterainya masih meriah. Saya yang gantian terpesona sama Mbak Eva. Saya nggak bisa gini. Ini ramen lu orang ngerti Pak Pujiono ya. Masih SDM. Ya, bisa masih Tapi kan Pak pernah ikut ke PN kan ya pengadilan negeri. Ya, pernah tapi nggak ketemu. Oh nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Tapi kalau ikut mungkin juga Mbak Sinta. Mungkin terpesona bukan terpesona dalam arti yang seperti itu. Saya jadi penasaran sih. Tersepona. Mantep orangnya. Apalagi Mbak Eva ini sarjana hukum. Mungkin kalau diskusi sama ibu. Dari mana Mbak? UGM. Alumni ya? Ya, masa sih Pak? Iya. Saya sama siapa ya? Kagama kita. Oh, tahun berapa Pak? Wah, aja sih kok bahas iki wae. Nek nggon taun bahas iki. Mbak Eva. Ada juga loh sini yang UGM tapi bukan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadahipun Muhammadiyah. Iki mau tekan iki mau tadi ala mergo kagama.
Jadi mau Dan saya tak nyingkir aja ya. Oh ya, oh, keberagaman itu indahnya. Kirain mau reuni. Waduh, kelas 1. Nah, balik nang ngene tadi itu sempat emosi. Pak Pujon diserang terus sama mungkin 30 pertanyaan dan mepet terus, Pak. Sampai menggugat seolah-olah otoritas keahliannya. Wah, itu marah dia. Langsung dia keras saat itu. Mohon izin Majelis Hakim, kalau di sini saya digugat soal keilmuan saya, diuji keilmuan saya, apa jawabnya ya? Tempatnya enggak di sini. Bukan tempat sini. Tempatnya di sini. Ya, saya keberatan. Dia bilang gitu. Maksudnya dia diuji keberatan. Kalau mau beradu argumen uji keilmuan saya bukan di sini tempatnya. Saya mohon kebijakan Majelis Hakim. Artinya protes, kowe kok nakokke keahlian saya. Nah, makanya Pak Sofyan saat itu Majelis Hakimnya itu langsung diingatkan. Nah, yang menarik ini mau ngomong itu kan Majelis Hakimnya 3. Pak Sofyan itu doktor. Ini paham betul pemilu. Anggota hakim ya, Ada 3 toh. Yang kedua itu Mbak Oktora siapa itu? Si muda. Muda. Wah, yang ngeri ini yang saya terkesan itu. Ketua majelis itu orangnya sudah sebut ternyata wakil ketuanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan namanya Bu Berta Sihut. Sitohang apa Sitohang? Sitohang. Ya, kuwi lah. Wah, nah itu kejem dalam arti kejem tuh Killer. tas. Kalau kayak dosen Wah, nek enggak kita mentalnya kuat, habis kita. Wah, nah, itu Kak saya, Mbak Sinta, Mas Par nek nang dukung itu terpesona juga kan. Ada yang jadi korbannya. Siapa? Korban. Mas Anies. Apa? Oh iya. Apa ya ini? Sebelum itu kan Mas sidang Anies waktu ikut juga ke sana. itu sidang Sempat disuruh geser saya. ya karena Mas Anies beliau ini kan memberikan apa materi ya ke Pak Holik apa waktu itu Sedikit mengasih kode. saya ngasih kode itu sebenarnya itu sidang pas saksi waktu pertama kita sidang kita juga korban Iya. waktu itu kita disentil juga waktu itu Mas Iya. apa ya pertama sidang itu Sidang. tanggal 29 itu Wan Bu, tapi orangnya baik. Keluar tuh saya ketemu orangnya baik sekali. Oh, ternyata lembut, perhatian. Tapi ketika dia udah tak. Kalau ngomong nggak usah bertele-tele, yang pasti aja. Wong modal lu wong Batak mungkin ya. Jadi tas itu ngedrop ke mental. Teman-teman kejaksaan juga sempat ngedrop itu. Ngedrop juga itu jadi artinya. awal kita itu kan pertama sidang di Petun ya Mbak Eva ya Iya, waktu itu kita masuk ruang pengadilan Petun ya baru itu langsung ketemu Bu ketua Berta. majelis Bu Berta kita agak ini juga kita sempat disentil juga Seneni waktu itu. terus kok setengah Karena di seneni. kita baru pertama kali itu menghadapinya kan kita baru jadi seolah kata Bu Berta itu kita kayak belum siap gitu menghadapi itu pertama sidang Isi nang MK ya tak kira. Iya. Itu Ya bener-bener. MK wis Ya, sangar karena sih ya. baru pertama kali itu Iya, juga karena kita baru pertama Iya, kali. bener. Karena MK lebih banyak. Lebih banyak ya. Ya. Jadi nek gone Pak Pujiono itu Lebih lagi banyak akomodasinya. Pak Pujiono arahnya ke situ lagi Pak Pujiono itu dua yang terkesan itu tadi ketika berdebat dengan Pak Deka dia marah, kemudian cara menyampaikan dan yang menarik argumentasi hukumnya. Dia bisa membalikkan. Nah, tapi kan sebenarnya sebelum menjawab itu kan kita harus ada pingpongan. Iya. Misalkan dalil-dalil apa yang kemudian menguatkan kita. Misal soal citra diri, soal tadi hak atributif KPU, soal istilah kampanye itu harus clear antara saya dengan apa teman-teman kuasa hukum sehingga nanti itu bisa mematahkan dalil sana karena dia berlindung acara itu bukan kampanye. Dia hanya hadir enggak, itu bukan kampanye, wong dia enggak orasi kok. Dia hanya hadir, dia enggak berkampanye. Jadi dalil mereka dia bukan sedang kampanye. Maka itu kita pada saat itu kita pingpongan di situ. Artinya pertanyaan mengarah satu citra diri. Sejauh ada bendera, sejauh ada atribut partai sudah. kampanye Itu kampanye. Itu saya tanyakan ke Pak Pujiono, Pak, mau tanya kebetulan kita diberi kesempatan, apakah ketika seorang calon anggota dewan menghadiri sebuah kampanye, bukan sebuah kampanye, sebuah acara di situ ada atribut partai, ada sebuah atribut partai, yuk, bahan kampanye dan itu sudah disebut kampanye. Pak Pujiono jawab tegas, iya. Kampanye. Lalu soal pelaksana kampanye itu dia pakai 269 itu dia menjelaskan
sudah selesai itu. Jadi menarik. Yang ketiga saya tanya, pasal 285 Undang-Undang 7 di mana KPU harus mencoret meskipun subjek hukumnya adalah pelaksana yang kemudian dipatahkan oleh Pak pengacara itu. Tapi kemudian didalilkan tetap sama pelaksana dan kampanye itu KPU melampaui kewenangannya enggak ketika mencoret DJT tersebut? Beliau jawab, itu hak atributif KPU dan memang harus punya memang kewenangan KPU mencoret. Jadi itu menguatkan kita. Itulah yang saya kira saksi ahli ini menguatkan dalil-dalil kita, itu kira-kira itu. Oke. Itu tadi masalah pembuktian. Nah, terus habis pembuktian ini apa nih Pak prosesnya? Langsung putusan? Ya, putusan ya ada peristiwa yang unik gitu. Banyak peristiwa Putusan yang unik. dulu, putusan dulu. Ya, putusan dulu deh. Putusannya gimana nih? Ya putusan itu sing menarik saya bukan sekedar putusannya, tapi ada teman-teman kita dari Bawaslu yang dikejar-kejar itu. Jadi selama sidang itu Ibu ETH itu nggak pernah hadir Mbak Eva. Nggak pernah hadir. Hadir satu kali ketika putusan itu di akhir. Hanya Pas di beliau akhir. hadir waktu putusan putusan terakhir itu ya. Nah, kemudian diputuslah bahwa gugatannya itu ditolak untuk keseluruhan. Nah, setelah itu peristiwanya terjadi gitu ya. Itu kan berarti setelah diputus bersalah kan kita plong. Ya, dia suruh bayar ganti rugi sidang 422.000. Terus menolak seluruhnya gugatannya. Artinya sudah berarti di sini tergugat menang ya Pak KPU ya? KPU menang. Lah setelah menang itu kan kan ya Pak Hakim nunggu keluar itu. Ya. Pak Hakim keluar. Bu Weberta, Pak Sofyan dan Mbak Oktora itu kan keluar. Nih ada teman-teman kita yang hadir di situ dari teman-teman Bawaslu. Itu Mas Rinto sama si siapa? Mas Kolik ya. Mas Kolik itu berdua ikut hadir pada saat putusan. Nah, ketika sudah diputus kalah ya penggugatnya. Nah, beliau itu keluar. Tapi ini hebatnya teman-teman itu pinter. Ketika sudah diputus, wah ini situasi nggak nyaman ini. Dia sudah lari dulu dari ruang sidang. Dia lari itu jalan keluar dulu. Saya takut mesti dihabisin itu karena awalnya kan dari teman-teman Bawaslu. Wah udah keluar sampai menuju pintu gerbangnya PT UN itu beliau itu marah-marah saya tidak bisa menyebut nang ini kata kasar keluar dan ngacung-ngacung itu orang dua orang yang keluar pintu itu. Ya kayaknya enggak nengok ya, nengok sidik yuk melayu gitu ya. Jadi kebetulan parkirnya itu kan di depan kantor ya, di jalan itu parkir di sana. Begitu kita selesai sidang, kita dari pihak KPU kan belum langsung pulang karena masih ada menyelesaikan macam-macam ya administrasi dan lain-lain lah. Nah, tapi Bu ETH itu kemudian keluar, bilalah teman-teman Bawaslu itu juga mau pulang keluar, dikejarlah sama Bu ETH. Sebenarnya enggak dikejar, mau keluar tapi barengan ya. Lihat sosok dua orang itu ya kemarahan Bu ETH itu terluapkan kepada teman kita dari Bawaslu. Kalau KPU enggak ya kayaknya. Kalau KPU enggak, kita enggak justru. Ya beratnya di Bawaslu itu saya. Sudah siap nih. Mungkin tapi kondangan bareng wis clear ya, udah selesai. Habis itu ya selesai itu kondangan ke rumahnya. Kondangin. Diundang juga ya, baik. Beliau baik. Ya itu luapan emosi sesaat mungkin ya Mbak Eva ya. Jadi ya kita memaklumi lah. Kalau kita plong dari segi tergugat, tapi dari segi penggugatnya kan dia pasti emosi karena apa yang diminta tidak terkabulkan gitu. Dan ini menyangkut nasib kan, karena tadi suaranya paling tinggi, sudah all out ketika kampanye dan lain-lain, ternyata tidak bisa jadi, harus dicoret. Ini kalau selain ETH itu tadi ada nggak sih calon yang juga dicoret sama KPU pada saat pemilu 2019? Ada satu, ada. Jadi di pemilu 2019 itu kita mencoret dua caleg. Dua itu sama ETH itu tadi? Iya, yang dua-duanya itu ya pidana pemilu. Incumbent lah ya, incumbent semuanya. Yang satu wakil ketua DPRD tadi, yang satu anggota DPRD yang juga caleg, tapi dapil berbeda. Kalau Bu Endang itu dapil 5 ya, kalau yang satunya itu dapil 6. Nah, itu money politik gitu.
Ya, itu pidana kasus money politik. wah ya, ini menarik nih teman-teman. Gimana teman-teman nanti untuk episode atau edisi yang ketiga ya Selanjutnya ya. Ya, bedanya gini, ide-idenya Mbak. ini Biar clear bedanya gini, kalau yang tadi yang pertama sampai petun dan inkrah, nah ini cuma diputus di pengadilan negeri, tidak melanjutkan upaya hukum, sehingga kita Oke. langsung Kita mencoret, tidak Langsung digugat. ya, nggak digugat. Yang bertarung di pengadilan ya dengan teman-teman Bawas. Ketika Oke. kemudian dia off tidak melakukan upaya, kan itu dibatasi berapa ya, 7 hari untuk banding nggak masalah. Tidak melakukan upaya itu ya sudah, berarti kita dasarnya putusan pengadilan itu untuk nyurat beliau. Jadi nggak sepanjang episodenya Tidak sedramatis yang ini ya. Iya. Iya. Dan itu potensi jadinya juga sama. Potensi jadi juga. Ya, potensi jadi. Karena Tokoh-tokoh juga itu. Ya jadi ya mestinya Jadi, ya. jadi. Kalau tidak dicoret ya jadi. Jadi. Karena suaranya juga tertinggi di Tertinggi. dapilnya di Di partainya. nomor 1 berarti ya. Iya. Bu, itu ya juga tertinggi di partainya. Tapi yang politik uang itu pidananya jauh lebih dramatis. Apa? Ya pidananya Pidana- juga karena menyangkut orang-orang ya kayak saksi yang sampai sakit dan lain-lain itu. Oh, sampai ke Ya. Bawaslu digugat sampai ke MK ke Polri bareng ya? Sampai ke Gusti Ombudsman. Ya, Sampai ke Gusti Allah. Tuh, Ya. tapi di KPU-nya karena kita nggak digugat jadi aman. Lebih dramatisnya sama teman-teman Bawaslu kan. Ya, oke ini nanti bisa deh kita jadwalkan ya untuk kita angkat kasusnya ini Asia. buat edisi ketiga. Ya, oke kita agendakan. Mas Delis siap nggak, Mas Delis? Oke. Mas Siap. Edo? Mas Edo? Mas Edo Mas siap. Edo siap Ya, selalu. Gitu dong. Mas Edo. Ya. Dada dong. Mas Edo itu siaga ya Mbak Eva ya. Ya, adalah Coba dada sama teman-teman di balik layar. dan ya, aduh. Dan itu berkah dari kasus ini, saya kemudian belajar menulis lagi. Karena dipaksa teman Bawaslu untuk membuat tulisan tentang ini, feature Oh, tadi. ya. Ya, padahal saya nggak bisa nulis, suruh nulis ya seadanya. Itu yuk jadi buku, salah satu di buku Landrat itu ada tulisan saya dengan terpaksa belajar solah salah itu. Ya ini juga karena Mana teman-teman nih? tahu ini Landrat Oh itu iya, produksinya Bawaslu, ini menarik ini peristiwa-peristiwa ini. Ini endorse ada tulisannya Pak Purnomo Sidi. Judulnya apa Pak Purnomo Sidi? Apa ya lali? Nah, yang nulis sendiri lupa. tergelincir kok ya. Tapi maksud saya ini juga menginspirasi saya untuk kemudian produktif menulis peristiwa apapun. Wah, boleh nih teman-teman kalau teman-teman mau baca di sini ini juga ada loh di websitenya Bawaslu Purworejo. Judulnya Landrat, nanti dicari aja di websitenya Bawaslu Ya, Purworejo. itu tuntas juga, sedikit tuntas tulisannya karena peristiwa tulisan dengan yang kita rasakan kan nggak bisa mewakili Ya. ya kata-kata ditulis, tapi itu bisa memberi gambaran peristiwanya. Oke, ini udah masuk sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih Sip. Pak Purnomo Sidi Ya. dan Bu Akmaliyah sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk Ya. hadir ke sini. Demi Bawaslu apa atau yang nggak mungkin Pak? Asik. Biasanya kalau gini ada maunya Mbak Eva. Mati. Buatnya nanti. Aduh. Biasanya gitu. Ya udah. Oke, jadi teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu, podcast Bedah Perkara edisi ketiga ini pembahasannya tuntas nih sampai ke akar-akarnya, dan aku harapkan teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu nonton terus podcast Bedah Perkara. Podcast Bedah Perkara bernas materinya, ringan diskusinya. Nah, sampai ketemu lagi di edisi ketiga. Jangan lupa ya. Dan subscribe juga. Subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya biar kalau ada notifikasi langsung muncul di HP atau di laptop teman-teman langsung. Oke? Sampai jumpa lagi. Bye-bye.